Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi perkuliahan sitogenetika hari ini adalah mengenai teknik analisis kromosom. Sebelum kita memasuki materi, mari terlebih dahulu mengingat pengertian dari kromosom itu sendiri. Apa itu kromosom? Kromosom merupakan struktur asam nukleat dan protein yang mirip seperti benang dan ditemukan dalam nukleus sel hidup. Kromosom berfungsi untuk membawa informasi genetik dalam membentuk gen, kemudian menyimpan dan membawa DNA. Selain itu, di setiap kromosom juga terdiri dari DNA yang dililit dengan sangat erat di sekitar protein yang disebut histon. Berikut adalah gambaran struktur kromosom secara umum. Kromosom terdiri dari P-arm atau lengan pendek, kemudian terdapat centromer, kemudian terdapat key-arm. Lalu di sini ada protein histon yang berfungsi untuk mengemas struktur DNA menjadi bentuk nukleosom. Berikutnya adalah analisis kromosom. Analisis kromosom biasa digunakan untuk mengevaluasi jumlah dan struktur kromosom yang mengalami abnormalitas. Kromosom abnormalitas dapat terdiri dari penambahan atau pengurangan jumlah dan perubahan struktur. Berikut adalah prosedur umum yang biasa dilakukan dalam analisis kromosom. Yang pertama adalah kita harus mencari bagian atau jaringan sel yang cepat membelah. Pada hewan, jaringan yang cepat membelah adalah jaringan epitel kulit, insang, kemudian sumsum tulang, dan sel darah putih. Sedangkan pada tumbuhan kita dapat menggunakan bagian ujung daun, kambium, atau bagian ujung akar. Sedangkan pada manusia juga dapat menggunakan kultur sel, darah, atau sumsum tulang. Kemudian cairan embrio juga bisa digunakan. Lalu perlakuan selanjutnya adalah dengan colchicine. Tujuannya adalah untuk menghentikan pembelahan sel dengan cara mencegah kromosom bermigrasi ke kutub-kutub pembelahan sehingga kita bisa mendapatkan kromosom yang sedang dalam fase metafase. Kemudian perlakuan dengan cairan hipotonik. Ini bertujuan untuk memperbesar ukuran sel sehingga kromosom dapat lebih menyebar. Lalu perlakuan fiksatif. Perlakuan ini bertujuan untuk menghentikan reaktif. Lalu dilakukan pewarnaan, kemudian pengamatan atau analisis. Pengamatan atau analisis kromosom ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya atau dengan menggunakan mikroskop fluorescence. Penggunaan jenis mikroskop ini tergantung pada jenis pewarnaan yang digunakan dan tujuan analisis kromosom itu sendiri. Berikutnya adalah fungsi dari analisis kromosom. Analisis kromosom berfungsi sebagai petunjuk proses evolusi untuk identifikasi spesies, kemudian untuk mengidentifikasi keragaman genetik suatu spesies, lalu dapat digunakan untuk mengetahui variasi antar populasi untuk memperkirakan hubungan kekerabatan dalam proses evolusi. Perubahan jumlah kromosom atau komposisi fisik yang disebabkan oleh perubahan genetik dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan diagnosis penyakit genetis pada manusia, dapat digunakan untuk menentukan hubungan evolusi dan akibat dari usaha langsung untuk mengubah komposisi kromosom, misalnya induksi poliploidi. Lalu jumlah DNA dan kromosom yang umumnya bersifat sebagai petunjuk bagi status evolusi. Biasanya semua hal ini dapat dilihat dari perbedaan struktur kromosom maupun jumlah kromosom pada spesies yang diamati. Dalam melakukan analisis kromosom, teknik yang digunakan biasanya disebut dengan teknik bending. Teknik ini memungkinkan kita dapat mengidentifikasi kromosom serta dapat mengetahui dan menentukan lokasi perubahan struktural pada kromosom. Sebelum mengetahui teknik bending apa saja yang bisa digunakan untuk analisis kromosom, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu band pada kromosom. Band pada kromosom merupakan bagian pada kromosom yang dapat dibedakan dengan jelas dari segmen yang berdekatan dengan tampilan gelap dan terang. Kemudian menghasilkan petunjuk di sepanjang kromosom metafase, lalu dapat digunakan untuk pembuatan sel karyotiping yang didapatkan pada fase metafase, lalu memungkinkan mengetahui kromosom individu dalam genom dan identifikasi segmen spesifik kromosom individu.
Selanjutnya adalah teknik bending kromosom. Teknik bending kromosom merupakan prosedur yang digunakan untuk identifikasi kromosom dalam genom maupun identifikasi segmen spesifik kromosom pada saat proses metafase. Teknik bending pada kromosom dapat dibedakan berdasarkan pewarna dan mikroskop yang digunakan untuk melakukan pengamatan. Berikut adalah beberapa teknik bending kromosom yang pengamatannya menggunakan mikroskop cahaya. Yang pertama ada G-bending atau biasa disebut dengan Giemsa bending. Kemudian ada R-bending atau reverse bending. Kemudian pewarnaan nucleolar organizer region atau NOR. Lalu ada pewarnaan centromeric heterochromatin C-bending. Selanjutnya kita akan mulai masuk kepada teknik bending kromosom. Teknik bending kromosom yang pertama yang akan dibahas adalah G-bending atau Giemsa bending. Teknik ini menggunakan pewarna Giemsa. Selain dengan menggunakan pewarna Giemsa, teknik ini dapat juga digunakan dengan pewarna Wright dan Leishman. Teknik Giemsa banyak digunakan untuk proses karyotyping yang sangat berguna dalam identifikasi penyakit genetik dengan melihat struktur kromosom secara keseluruhan. Kebanyakan teknik G-bending diberikan perlakuan enzim proteolitik seperti tripsin. Kemudian G-bending umumnya mewarnai daerah kromosom yang mengandung DNA yang kaya akan adenin dan timin. G-bending bisa diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Berikut adalah contoh gambar hasil dari karyotyping kromosom dengan menggunakan teknik G-bending. Pada gambar dapat dilihat ini merupakan hasil karyotyping kromosom pada manusia dengan menggunakan teknik Giemsa. Pada daerah yang berwarna gelap, ini merupakan daerah yang cenderung kaya akan adenin dan timin atau disebut dengan daerah heterochromatin. Dan daerah yang berwarna gelap ini terdapat sedikit gen. Sedangkan daerah yang berwarna lebih terang merupakan daerah eukromatin yang kaya akan guanin dan sitosin. Daerah ini merupakan daerah yang aktif dalam melakukan transkripsi. Teknik berikutnya adalah R-bending atau reverse bending. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik G-bending. Kromosom pada teknik R-bending baru bisa diamati setelah diberi perlakuan dengan fosfat buffer panas dan diwarnai kembali dengan Giemsa. Teknik ini dapat diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa dan dapat digunakan untuk karyotipe manusia dan menentukan terjadinya delesi pada kromosom. Kenapa teknik R-bending disebut sebagai kebalikan dari teknik G-bending? Hal ini karena pola pita yang dihasilkan pada R-bending merupakan kebalikan dari pola pita yang dihasilkan G-bending. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, pada G-bending, daerah yang bernoda gelap atau yang berwarna lebih gelap itu merupakan daerah heterokromatit, dan daerah yang terang itu merupakan eukromatit. Sedangkan pada R-bending, daerah yang berwarna lebih terang merupakan daerah heterokromatin dan daerah yang lebih gelap merupakan daerah eukromatik. Untuk teknik G-bending dan R-bending lebih banyak digunakan aplikasinya untuk kromosom manusia dan kromosom hewan. Teknik ini jarang digunakan pada kromosom tumbuhan. Teknik bending kromosom yang selanjutnya adalah pewarnaan nucleolar organizer region atau NOR. Pada teknik bending ini, preparat diberi perlakuan dengan menggunakan pewarnaan silver nitrat atau AgNO3. Pewarna akan membuat area NOR pada kromosom akrosentrik berwarna gelap. Kromosom akrosentrik merupakan kromosom yang letak sentromernya mendekati ujung sehingga lengannya sangat pendek dan berbentuk seperti huruf J. Teknik ini biasa digunakan untuk mempelajari polimorfisme dan penyusunan kembali kromosom akrosentrik. Dapat diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa dan berguna sebagai genetic marker untuk evolusi. Berikut adalah
kromosom yang telah diwarnai dengan menggunakan pewarna nuklear organizer region. Tanda panah menunjukkan area NOR pada kromosom. NOR merupakan unit replikasi yang terdapat pada kedua lekukan kromosom yang berada di sepanjang lengan. NOR ini terdiri dari rRNA 5.8S, 18S, dan 28S yang terbentuk selama proses interfase. Pada spesies, gen ini membawa ekspresi yang berbeda. Warna hitam NOR pada kromosom ini merupakan hasil pewarnaan protein non-histon argyropilik yang sebagian besar terdiri dari dua protein yang berhubungan dengan NOR, yaitu protein nukleolin dan numatrin. Protein ini terkait dengan pusat fibrilar dari nukleolus. Metode bending kromosom selanjutnya adalah pewarnaan sentromerik heterokromatin atau biasa juga disebut dengan konstitutif heterokromatin, yaitu C-bending. Metode pewarnaan C-bending ini dilakukan dengan menerapkan pewarnaan gimsa setelah sebagian besar DNA didenaturasi atau diekstraksi dengan melakukan perlakuan alkali, asam, garam, atau panas. Pada kromosom manusia, teknik ini hanya akan mewarnai daerah heterokromatik yang ada di dekat sentromer dan kaya akan DNA satelit, dengan pengecualian kromosom Y yang lengan panjangnya biasanya juga ikut terwarnai. Warnaan bending ini mewarnai bagian heterokromatin kromosom. Bagian heterokromatin kromosom ini terdiri dari daerah yang sedikit gen pada perisentromer. Perisentromer ini mengandung banyak sekuen berulang atau satelit dan merupakan bagian penting kromosom yang berfungsi untuk pemisahan kromosom secara akurat pada proses mitosis. Kemudian pewarnaan C-bending ini digunakan untuk evaluasi adanya kromosom ring dan disentrik, lalu dapat digunakan juga untuk identifikasi aneuploidi, terjadinya translokasi, dan penyusunan ulang struktur kromosom. Lalu pewarnaan ini juga berguna untuk identifikasi bivalen dan posisi sentromer pada diakinesis. Pengamatan kromosom pada C-bending ini bisa menggunakan mikroskop cahaya. Pewarnaan teknik C-bending ini bisa digunakan baik pada kromosom hewan, manusia, maupun pada tumbuhan.